أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
والحسن مرحبا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Sebelum kita memulai acara daripada mendengarkan tausiah agama daripada yang insya Allah disampaikan, insya Allah yang akan disampaikan oleh guru kita Habibuna Zaki bin Yahya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kayaknya sedikit yang jawab salam tadi. Bu, mengucap salam itu sunnah, tapi menjawab adalah wajib. Ya. Tapi kalau di dalam berkelompok begini, ya lebih bagus kalau dijawabnya itu kompak. Ya. Maka kita doakan, saya doakan yang jawab salam mudah-mudahan kalau punya hutang cepat lunas. Yang belum punya jodoh cepat dapat jodoh. Yang udah ada jodoh ditambah rizkinya oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qadana dana labbaika ya man dalana wa hadana. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita bersama dengan para habaib yang hadir pada hari ini, wabil khusus orang tua kita bersama Habib Syakran Al-Idrus dan juga Habib Mas'ud Ba'bud, Habib Alwi Al-Khairi, Habib Umar Bahashim, juga ada Habib Halim Al-Hinduan dan juga Habib Farid bin Yahya dan para habaib yang lain yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat al-fakir kepada antum sekalian. Dan juga para guru-guru kita, Ustaz Ortoni, Ustaz Riza dan yang lainnya, kita doakan mudah-mudahan berkah kita berkumpul dengan mereka di dunia, kelak kita pun akan berkumpul dengan datuknya para habaib yaitu Nabi Muhammad SAW di surga Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang mana telah membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah menuju nur ilahiyah. Tak lupa khotib berwasiat, khotib berwasiat khutbah Jumat berarti lah.
marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini akan dibahas mengenai minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih menyukai hulwal barid, ya, yaitu adalah air manis yang sejuk. Di sini bukan berarti sejuk itu dingin ada es batunya gitu ya. Akan tetapi kalau kita minum air itu ada panas, ada hangat, ada yang dingin biasa gitu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang yang dingin ya, yang biasa gitu ya. Dan di sini minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama mengatakan yang pertama adalah susu ya. Susu itu kegemaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita minum selain susu itu Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Ya, sedangkan kalau minum susu Allahumma barik lana fihi wazidna minhu, ya, karena tidak ada yang lebih baik daripada susu. Nah, itu minuman kegemaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkaitan dengan hal itu pernah ada satu kisah, yaitu kisah sahabat Rasul yang bernama Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar. Ya, Abu Hurairah ini mendapat julukan Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena satu ketika dia melihat ada seekor kucing, anak kucing, yang mana anak kucing tersebut kelaparan, ya, kemudian kotor, maka dibersihkan, dibawa oleh Abdurrahman bin Sakhar ini ya. Abu Hurairah bawa kucing tersebut, kemudian dilihat oleh Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan di bajunya ya, di bawah lengan bajunya sini. Ada yang mengatakan di kantong bajunya. Nah, kemudian dipanggil oleh Rasul, Abahira. Akhirnya dapat julukan Abu Hurairah. Ya, bapaknya kucing. Tapi ini maksudnya julukan gitu ya. Nah, kemudian Abu Hurairah pernah satu ketika, karena Abu Hurairah ini bersama dengan para sahabat yang lain itu adalah tinggal di samping daripada Masjid Nabawi, yang mendapat julukan Ahlus Suffah. Nah, satu ketika Abu Hurairah bercerita, pernah satu waktu saya dalam keadaan lapar. Kemudian pada saat lapar tersebut, ya saya cari daripada sahabat-sahabat yang lain. Didatangi Abu Bakar Siddiq. Kemudian setelah didatangi, ditanyakanlah mengenai perkara ayat Al-Quran. Ya, ditanyakan, ya Abu Bakar Siddiq, saya mau tanya nih masalah ini Al-Quran ayat tersebut. Bilang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, oh, kamu yang lebih tahu ya. Padahal tujuannya apa? Supaya diajak makan di rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya. Setelah bertanya, ternyata Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjelaskan panjang. Setelah itu akhirnya ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada pertanyaan yang lain yang kamu mau ajukan? Tidak ada. Akhirnya dicari sahabat yang lain. Ya, ditanyakan kepada Sayyidina Umar masalah ini, masalah itu. Tidak diajak makan juga sama Sayyidina Umar. Ya, kemudian dibawa lagi, tanya lagi kepada Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Tidak ada yang ngajakin makan. Rasulullah ketika melihat Abu Hurairah keliling gitu ya, akhirnya dipanggil ya. Kayaknya kamu lapar. Ayo sudah ikut dengan saya. Diajak ke rumahnya Rasulullah, ditanya kepada istrinya Rasul, adakah yang bisa disajikan untuk Abu Hurairah? Maka tidak ada apa-apa ya Rasul, akan tetapi ada tadi orang yang mengirim daripada semangkuk susu ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah. Abu Hurairah ketika melihat hal tersebut senang, akhirnya ada untuk bisa diminum. Ya. Kemudian Abu Hurairah dipanggil, Abu Hurairah, kamu kan pemimpin Ahlus Suffah, ya. Sayyidul kaum khodimuhum, ya. Pemimpin satu kaum itu menjadi pembantu bagi kaum tersebut, ya. Maka kamu panggil Ahlus Suffah yang jumlahnya 40 sampai 60 orang, kamu panggil Ahlus Suffah, ajakin untuk minum susu.
Maka Abu Hurairah ketika mendengar hal tersebut, wah sedikit ini saya minum ini ya, 40 orang sampai 60 orang minum semangkok, tapi namanya diperintahkan oleh Rasul, maka langsung dipanggil Ahlus Suffah. Ketika Ahlus Suffah dibawa, datang, kemudian Abu Hurairah bagian megangin mangkoknya, dikasih minum begitu ya. 1 orang minum, 2 orang minum, sampai 40 orang minum. Semua Ahlus Suffah sudah minum, dilihat di mangkok susunya itu masih tetap ukurannya segitu ya. Ini mukjizatnya Rasulullah SAW ya. Jangan dicoba di sini nanti panitia, Bib, tehnya ini cuma semangkok aja ya, liling nanti di sini ya, 2 orang habis sudah ya. Ini Rasulullah SAW ketika semua sudah minum Ahlus Suffah, barulah Abu Hurairah disuruh minum ya. Abu Hurairah isyrab, minum sekali Abu Hurairah. Alhamdulillah ya, dari tadi kelaparan ada juga diminum ya. Akhirnya disuruh lagi sama Rasul, isyrab ya Abu Hurairah. Diminum lagi, alhamdulillah 2 kali disuruh sama Rasul. Ya, kemudian disuruh lagi minum ya Abu Hurairah, sampai 4 kali minum. Akhirnya Abu Hurairah mengatakan, ya Rasul, demi Allah aku sudah tidak bisa menemukan tempat untuk menyimpan susu lagi ya. Saking sudah penuhnya, seakan-akan mau keluar dari jari-jari susu tersebut ya. Maka setelah itu ya, Rasulullah SAW meminum ya daripada gelas mangkok tersebut. Nah ini lihat tawaduknya Rasul ya. Pemimpin dunia dan akhirat tidak malu untuk meminum bekas para sahabat ya. Kemudian diminum oleh Rasul dan kemudian habis ya. Ini susu, berkaitan dengan susu ya. Kemudian Rasul juga menggemari daripada madu. Rasul menggemari daripada madu dan air putih. Air putih yang tidak dimasak. Sekali-sekali kita minum air yang nggak dimasak. Kita biasakan minum air yang dimasak. Padahal sunnahnya Rasul airnya tidak dimasak ya. Tapi dilihat dulu dari mana airnya. Kalau dimasak, nggak dimasak sakit perut nanti ya. Dan mukjizat Rasulullah SAW juga pernah terjadi kepada Jabir. Sahabat Jabir dulu ketika perang Khandaq, sahabat itu menggali parit di pinggiran kota Madinah. Setelah digali parit, berhari-hari menggali parit supaya musuh tidak masuk ke kota Madinah. Nah, kemudian karena penduduk Madinah terkurung dengan parit tersebut, musuh nggak bisa masuk, penduduk Madinah nggak bisa keluar. Akhirnya mulai beberapa sahabat kelaparan ya. Ada yang mengisahkan sahabat Rasul mengatakan kepada ya Rasul, saya dalam keadaan lapar, saya sudah mengganjal perut saya dengan 2 batu. Ternyata Rasul mengganjal sudah dengan 3 batu. Artinya Rasul lebih lapar. Melihat hal tersebut, sahabat Jabir langsung pulang ke rumah. Ditanya kepada istrinya, wahai istriku, aku mau menjamu Rasul makan, karena Rasul dalam keadaan lapar. Maka istrinya bilang, wahai suamiku, hanya ada gandum sekitar 2 sok ya, atau 1 sok atau 2 sok gandum. Kemudian ada anak kambing yang kecil. Gak apa-apa, saya mau menjamu Rasul, bilang Jabir. Akhirnya setelah itu dimasaklah daripada daging kambing tersebut, dan gandum tersebut dijadikan adonan. Maka istrinya Jabir mengatakan, undanglah Rasul, akan tetapi jangan semua ahlul Khandaq ya. Ketika perang Khandaq itu kurang lebih 1000 orang sahabat Rasul ya. Pada saat itu Jabir mengundang Rasul makan. Ya Rasul, aku ada sedikit hidangan, akan tetapi hanya untuk beberapa orang saja. Maka Rasul mendengar hal tersebut langsung berdiri dan mengumumkan, ya ahlul Khandaq, kita semua diajak makan di tempat Jabir. Jabir yang kaget, astagfirullahaladzim, namanya Rasul yang bicara bagaimana? Akhirnya Rasul berkata kepada Jabir, ya Jabir, itu pancinya bahasa kita ya, jangan sampai kamu turunkan dari tungku, dan adonannya kamu jangan olah dulu, tunggu saya datang ya. Akhirnya Rasul datang terlebih dahulu, kemudian didoakan daripada adonan tersebut. Nah, jadi sahabat Ahlul Khandaq itu masuk, berapa orang masuk ambil ya, disendok begitu ya, daripada kuah kambing tersebut.
Berapa orang masuk keluar, berapa orang masuk keluar, berapa orang masuk keluar, sampai semua sudah makan dan semua sudah kenyang. Akhirnya dilihat ternyata masakannya tidak berkurang sedikit pun. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, sekali lagi panitia jangan ditiru ya. Mau undang orang 1000 orang acara, bikinnya 1 panci makanannya ya. Ini mau cari keramat-keramatan ini ya. Akhirnya bukan keramat nanti ya, marahin orang ya. Nah, ini adalah sedikit daripada kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dapat menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah dan khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.